Selamat malam, Shalom, selamat sahabat. Perkenalkan nama saya Nadine Jacob, saya berasal dari Manado. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada kru Hope Channel dan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan sebuah kesaksian, di mana kesaksian saya ini, di mana keajaiban Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya, terlebih khusus dalam bidang pendidikan. Em, saya mohon maaf juga kalau ada bahasa Manado saya, logat Manado yang terbawa-bawa, karena belum terlalu fasih bahasa Jakarta atau bahasa Indonesia. Em, saya setelah lulus SMA, saya bingung. Tapi saya sangat rindu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke kuliah lagi. Nah, ada dua tempat yang terbersit dalam pikiran saya, yaitu kampus A dan kampus B, di mana ada perbedaan antara dua kampus ini. Kampus A terkenal dengan lumayan biaya kuliahnya yang lumayan mahal, tapi untuk kerohaniannya atau lingkungannya ya sangat baik. Kerohaniannya itu ya sangat baik juga. Tapi kalau di kampus B ini biaya kuliahnya ya bisa dijangkau. Terus tapi ada yang kurang baik, yaitu pergaulannya, lingkungannya yang masih sangat bebas. Nah, karena berhubung keluarga saya di bawah rata-rata, ekonomi yang di bawah rata-rata, jadi saya mengambil keputusan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di kampus B. Singkat cerita, saya melakukan pendaftaran di tempat tersebut di kampus B. Pada saat melakukan pendaftaran, saya sudah bayar uang pendaftarannya. Saya bersama teman saya. Tapi pas lihat lingkungan sekitar, ada teman saya yang tunjuk, oh coba kamu lihat sebelah kanan. Nah, saya lihat, waduh, mungkin saya bakalan saya bakalan saya bakalan keikut keikut ter apa terbawa lah ke pergaulan tersebut, karena ya masih muda kan, darah-darah ingin mencoba masih sangat tinggi. Jadi saya pikir lagi, apakah saya akan tahan, apakah saya tidak akan terbawa ke lingkungan tersebut, lingkungan pergaulan bebas. Nah, saya putuskan untuk berdiskusi lagi dengan orang tua saya. Orang tua saya katakan, itu terserah dari kamu karena yang jalanin kamu. Jadi, saya bilang ke orang tua saya untuk perbedaan dua kampus tersebut. Nah, ibu saya katakan, ya sudah, kamu pikir lagi, berdoa mana yang terbaik. Jadi, saya pikir-pikir lagi, saya berdoa kepada Tuhan, minta jalan mana yang terbaik, kampus mana yang terbaik, karena lebih baik mencegah daripada ke belakangnya nanti menyesal. Nah, saya pikir-pikir kembali, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih tunjuk mana jalan yang terbaik buat saya. Jadi besoknya saya pikir dan saya ambil keputusan, saya ingin kuliah di kampus A. Dan saya bilang ke orang tua saya katakan, saya ingin kuliah di kampus A. Dan mereka katakan, ya sudah, orang tua akan berusaha untuk membantu, dan saya katakan juga saya akan kuliah sambil bekerja, karena puji Tuhan di kampus A tersebut mengizinkan mahasiswa untuk kuliah sambil kerja. Singkat cerita juga saya mendaftar di kampus tersebut, menjalani kehidupan mahasiswa semester 1, dan ayah saya katakan pada semester 1, ya sudah, nanti kalau saya kebetulan ambil jurusan perawat, ayah saya katakan, ya sudah, nanti kalau sudah praktek, nanti kamu nggak usah sambil kerja. Nanti ya, ayah saya karena masih sehat-sehat, jadi ayah saya katakan nanti ayah saya akan berusaha untuk membantu membiayai kuliah sepenuhnya. Tapi
Pas masuk semester 2, Tuhan berkehendak lain. Orang tua saya jatuh sakit, yaitu ayah saya. Jadi mau nggak mau, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus melanjutkan perkuliahan saya sambil bekerja, kuliah sambil bekerja, pulang praktek, kerja, pulang kadang pulang praktek, ada kelas lagi, pulang praktek kerja lagi. Jadi begitu seterusnya. Dan saya mendengar ada perkataan dari senior saya, dia juga sambil kuliah sambil kerja, dia bilang kebanyakan mayoritas mahasiswa yang sambil kerja itu nggak mungkin tamat tepat 4 tahun. Saya pikir-pikir, waduh, bagaimana ini? Kalau saya sambil kuliah sambil kerja, terus nanti 4 tahun lebih, saya rindu orang tua saya, ayah saya menyaksikan saya selesai kuliah wisuda tepat waktu. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih jalan. Saya ingin ayah saya atau orang tua saya menyaksikan saya di tempat ini selesai tepat waktu di tempat ini, menyaksikan saya wisuda di tempat ini. Dan puji Tuhan, Tuhan membukakan jalan, Tuhan kasih keajaiban, Tuhan kasih keajaiban kepada saya bisa tamat dari kampus A dengan tepat waktu, tepat 4 tahun. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setelah itu, karena perawat itu diharuskan dari S1 harus ambil profesi keperawatan. Saya karena ekonomi tidak mencukupi, jadi saya mengambil keputusan lagi, berdoa kepada Tuhan, saya ingin kerja dulu, cari uang untuk melanjutkan profesi saya. Saya datang di Jakarta dan saya kerja untuk mencari uang untuk perkuliahan saya profesi. 1 tahun berlalu dan saya melanjutkan perkuliahan saya di kampus C, yaitu di Bandung. Saya juga kuliah sambil kerja. Sebenarnya saya ingin melanjutkan pendidikan saya, profesi saya di Manado, di kampus A. Tapi karena ada adik saya juga sambil kuliah di sana, jadi di sini saya putuskan, oh ya sudah, saya kuliah ya lanjutkan kuliah saja di Bandung yang bisa sambil kerja. Seiring berjalannya waktu, saya sangat kesusahan saya sangat waktu itu saya sambil kerja kuliah Bandung Jakarta, Bandung Jakarta, Jakarta Bandung, sangat capek. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, kalau ini jalannya Tuhan, tolong tunjukkan, bukakan jalan, kasih kekuatan, kemampuan untuk melewati ini. Dan puji Tuhan, sewaktu saya selesai, Tuhan buka jalan, saya selesai dari kampus C. Sampai sekarang ini saya bisa ditamatkan dari kampus C. Saya bisa jadi perawat kompeten hingga sampai pada saat ini. Jadi ajakan atau saya bisa sharing ke saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun itu tantangan, rintangan dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai orang muda, banyak sekali tantangan pergaulan di luar sana, di lingkungan sekitar kita banyak tantangan rintangan, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Ada 2 ayat yang selalu saya pegang ketika saya banyak yang saya hadapi, tantangan yang saya hadapi, atau masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan saya. Ada 2 ayat yang saya ingin bagikan, 2 ayat yang sering saya hafalkan kalau saya merasa sangat lelah ataupun yang saya putus asa. Ada 2 ayat yang terdapat di dalam Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37 berbunyi, tidak ada sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi apapun cita-cita kita, rencana kita, kita jangan ada orang yang katakan, oh itu tidak mungkin. Tapi kita ingat, dalam ayat ini dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil. Itu. Terus ada juga saya ingin bagikan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah
segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu dua ayat ini yang selalu saya pegang. Kalau saya merasa lelah ataupun saya merasa putus asa, ini ayat ini yang menguatkan saya. Jadi ajakan kepada kita semua, kalau kita rasa lelah ataupun khawatir, terlalu khawatir ataupun kita putus asa, kita harus ingat Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jangan khawatir karena Tuhan yang pelihara kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Saya bawa dalam nama Yesus, amin.